Di sebuah kafe bergaya vintage di kawasan Senopati, Jakarta, aroma kopi robusta dan kruasan hangat memenuhi udara. Di sudut ruangan, dekat jendela besar yang memandang hiruk-pikuk kota, 3 perempuan duduk mengelilingi meja bundar. Mereka adalah Kalila, seorang kurator seni berusia 29 tahun dengan senyum yang selalu menyapa. Fiona, sahabatnya sejak SMA yang kini menjadi editor di sebuah majalah ternama. Dan Syafira, sahabat mereka yang baru pulang dari London setelah menempuh studi pascasarjana di bidang psikologi. Kalila menggenggam cangkir latenya. Matanya berbinar saat menceritakan kisah cintanya dengan Raffi, seorang arsitek berbakat yang melamarnya sebulan lalu di tepi pantai Ancol saat matahari terbenam. Aku nggak nyangka loh, Raffi bakal ngelamar secepat ini. Dia pegang tanganku, terus bilang, "Kal, kamu adalah alasan aku percaya cinta itu nyata." Aku langsung luluh. Kalila tertawa kecil, pipinya memerah. Fiona menepuk tangan Kalila dengan antusias. "Kal, ini kayak cerita di novel-novelku. Raffi itu tipe pria yang bikin orang iri. Tulus banget." Syafira, yang selama ini sibuk mengaduk teh Earl Grey-nya, tersenyum tipis. "Iya, Kalila. Raffi itu spesial. Kamu beruntung banget punya dia." Suaranya lembut, tapi ada nada yang sulit ditangkap seperti bayangan yang melintas di matanya. Kalila dan Fiona terlalu asyik dengan kebahagiaan mereka untuk menyadarinya. Hari itu, ketiganya berjanji untuk saling mendukung menjelang pernikahan Kalila. Fiona menawarkan diri untuk membantu menulis sambutan pernikahan, sementara Syafira bersedia mengatur jadwal vendor dengan keahliannya dalam organisasi. Persahabatan mereka terlihat seperti lukisan indah tanpa celah. Namun, di balik senyum Syafira, ada rahasia yang mulai merayap keluar dari bayang-bayang. 4 bulan menjelang pernikahan, Kalila disibukkan dengan pameran seni terbaru yang dia kural. Sementara Raffi sibuk dengan proyek desain resort di Bali. Meski jadwal mereka padat, Raffi selalu menyempatkan diri untuk mengantar Kalila ke galeri atau sekedar mengobrol lewat video call hingga larut malam. Namun, akhir-akhir ini, Kalila mulai merasakan perubahan. Raffi seringkali terlihat gelisah. Ponselnya terus bergetar dengan notifikasi yang dia buru-buru matikan. "Raf, kamu kenapa sih? Kok kayak orang nggak tenang gitu?" Tanya Kalila suatu malam saat mereka duduk di balkon apartemen Raffi, menikmati angin sepoi-sepoi. Raffi mengenakan kemeja linen favoritnya. Rambutnya sedikit acak-acakan, membuatnya tampak semakin menawan. Raffi tersenyum, tapi ada ketegangan di sudut bibirnya. "Nggak apa-apa, Kal. Cuman urusan proyek. Kamu tahu, klien di Bali ini agak rewel." Dia meraih tangan Kalila, mencium keningnya dengan lembut. "Jangan khawatir ya, aku cuma pingin semua sempurna buat kita." Kalila mengangguk, mencoba menenangkan diri. Namun, malam itu, saat Raffi tertidur di sampingnya, ponselnya bergetar lagi. Kalila melirik layar, dan jantungnya hampir berhenti. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal bertuliskan, "Aku nggak sabar ketemu kamu lagi. Malam ini seru ya." Kalila merasa dunia berputar. Dia ingin membangunkan Raffi, menuntut penjelasan, tapi ragu. Bagaimana jika ini hanya kesalahpahaman? Dia memilih diam, tapi benih keraguan itu mulai berakar, menggerogoti kepercayaannya. Kalila sering curhat pada Fiona dan Syafira di sela-sela kesibukannya. Fiona, dengan sifatnya yang penuh empati, selalu mendengarkan dengan serius. "Kal, kalau kamu ragu, tanya langsung sama Raffi. Jangan biarkan pikiranmu bikin cerita sendiri," katanya sambil memeluk Kalila erat di kafe favorit mereka. Syafira, sebaliknya, cenderung membela Raffi. "Kal, pria kayak Raffi pasti punya banyak urusan. Mungkin itu cuma klien atau teman kerja. Kamu jangan terlalu khawatir," ujarnya dengan nada tenang. Hampir terlalu tenang. Kalila ingin mempercayainya, tapi ada sesuatu dalam sikap Syafira yang terasa tidak tulus. Suatu hari, saat mereka bertiga memilih kain untuk dekorasi pernikahan, Syafira tiba-tiba berkomentar, "Kal, Raffi bilang dia suka warna biru tua untuk dekorasi. Katanya, itu mengingatkan dia pada momen spesial sama seseorang." Kalila mengerutkan kening. "Raffi bilang gitu, kapan kalian ngobrol?" Syafira tertawa ringan, seolah menyadari kekeliruannya.
Oh, kemarin pas aku tanya pendapatnya soal tema, aku kan pengen pastiin semua sesuai sama visi kamu. Tapi Kalila tahu, Raffi tidak pernah menyukai biru tua. Dia lebih suka warna krem atau abu-abu muda, seperti yang selalu dia pilih untuk proyek-proyeknya. Mengapa Syafira berbohong? Dan kapan dia sempat bicara dengan Raffi tanpa sepengetahuannya? Keraguan itu semakin membesar, seperti awan gelap di cakrawala. Malam itu, Kalila dan Raffi menghadiri gala amal di sebuah hotel bintang 5 di Jakarta. Raffi tampak memukau dengan tuxedo hitamnya. Dan Kalila, dalam gaun satin merah marun, merasa hatinya kembali hangat melihat senyum pria itu. Di tengah acara, Raffi meminta izin untuk mengambil minuman di bar. Kalila mengangguk, tapi rasa curiga mendorongnya untuk mengikuti dari kejauhan. Di sudut ruangan yang temaram, Kalila melihat Raffi berdiri dekat dengan seorang perempuan. Mereka tidak bersentuhan, tapi jarak mereka begitu intim, seperti ada rahasia yang hanya mereka pahami. Raffi menunduk, berbisik sesuatu, dan perempuan itu tersenyum. Tangannya menyentuh lengan Raffi sekilas dengan gerakan yang penuh makna. Kalila merasa napasnya tersendat saat menyadari perempuan itu adalah Syafira. Syafira mengenakan gaun hijau zamrud yang memeluk tubuhnya. Rambutnya tergerai indah. Dia memandang Raffi dengan tatapan yang begitu dalam, lalu berbalik pergi dengan senyum misterius. Raffi kembali ke meja dengan wajah biasa, seolah tak ada yang terjadi. "Kal, kamu kenapa? Pucat banget," tanya Raffi, tangannya meraih pipi Kalila dengan lembut. Sentuhannya hangat, tapi bagi Kalila itu seperti es yang membekukan hatinya. "Aku cuma capek," jawab Kalila, suaranya bergetar. Dia menahan diri untuk tidak membuat keributan di tengah keramaian, tapi di dalam dadanya, badai sedang mengamuk. Keesokan harinya, Kalila menemui Fiona di apartemennya. Air matanya tak terbendung saat menceritakan apa yang dilihatnya. Fiona mendengarkan dengan wajah penuh keterkejutan. "Kal, aku nggak nyangka Syafira bisa begitu. Tapi aku juga notice sesuatu. Beberapa minggu ini, Syafira sering banget nanya soal Raffi. Aku pikir dia cuma pengen bantu. Tapi sekarang aku curiga." Fiona mengusulkan ide berani. Memeriksa ponsel Syafira saat mereka bertemu malam ini. Kalila awalnya menolak. Merasa itu melanggar privasi. Tapi rasa sakit di hatinya terlalu besar. Dia setuju, meski dengan hati berat. Malam itu, saat mereka bertemu di sebuah restoran, Syafira mendapat telepon dan meninggalkan ponselnya di meja. Fiona, dengan tangan gemetar, membuka galeri foto Syafira. Di sana, mereka menemukan folder tersembunyi berisi puluhan foto Raffi dan Syafira bersama. Di kafe, di tepi pantai, bahkan di lobi apartemen Raffi. Ada juga pesan-pesan mesra yang membuat Kalila ingin menjerit. Salah satunya berbunyi, "Raffi, aku tahu kita nggak seharusnya, tapi aku nggak bisa berhenti memikirkan malam itu." Kalila menutup mulutnya. Air mata mengalir tanpa suara. Fiona memeluknya erat, berjanji akan selalu ada untuknya. Tapi di dalam hati Kalila, dunia yang dia kenal telah runtuh. Syafira, sahabat yang dia anggap seperti saudara, telah mengkhianatinya dengan cara yang paling menyakitkan. Kalila memutuskan untuk menghadapi Syafira. Dia mengundangnya ke apartemennya, berpura-pura ingin membahas daftar tamu pernikahan. Saat Syafira tiba, mengenakan sweater krem dan senyum yang tampak tulus, Kalila menatapnya dengan mata penuh luka. "Vira, aku tahu semuanya. Foto-foto, pesan-pesan. Kenapa kamu lakukan ini padaku?" Syafira terdiam, wajahnya memucat. Lalu, dengan suara gemetar, dia berkata, "Kal, aku nggak pernah pengen nyakitin kamu. Aku cuma pengen pastiin Raffi benar-benar tulus sama kamu." Kalila tertawa pahit, air matanya mengalir. "Tulus dengan deketin tunanganku, dengan nyanyi-nyanyi mesra sama dia di belakangku?" Syafira menunduk, tangannya gemetar. "Kal, dengar aku dulu, aku tahu ini salah, tapi aku punya alasan." Dia menghela napas panjang, lalu mulai bercerita. Syafira mengaku bahwa saat dia kembali dari London,
Dia secara tidak sengaja melihat Raffi di sebuah acara bersama perempuan lain, bernama Nadia, mantan kekasih Raffi dari masa kuliah. Nadia, yang kini menjadi influencer terkenal, tampak terlalu akrab dengan Raffi. Syafira, yang awalnya ingin memberitahu Kalila, memilih mendekati Raffi untuk mencari tahu apakah dia masih berhubungan dengan Nadia. Aku pikir, kalau aku dekat sama Raffi, aku bisa tahu apa dia serius sama kamu. Aku pura-pura tertarik sama dia, Kal. Tapi aku nggak nyangka dia bakal balas perasaanku, kata Syafira. Suaranya penuh penyesalan. Aku terjebak, Kal. Aku salah besar. Kalila terpaku. Tidak tahu apakah harus mempercayai cerita itu. Tapi satu hal yang jelas, Raffi juga menyimpan rahasia. Malam itu, Kalila menghadapi Raffi di apartemennya. Dengan suara penuh emosi, dia menanyakan tentang Nadia. Raffi tampak terkejut, lalu mengaku bahwa Nadia memang menghubunginya beberapa kali, mengajaknya bertemu dengan alasan nostalgia. Kal, aku tolak dia setiap kali. Aku cuma pengen fokus sama kamu. Aku nggak bilang soal ini karena aku nggak mau kamu khawatir. Katanya, matanya memohon pengertian. Tapi Kalila tidak bisa menerima. Raffi, kamu tahu aku benci disembunyikan sesuatu. Dan Syafira, dia sahabatku, tapi kamu malah dekat sama dia di belakangku. Raffi mencoba meraih tangan Kalila, tapi dia menarik diri. Kal, aku salah. Aku pikir Syafira cuma teman yang pengen bantu. Aku nggak tahu dia punya maksud lain. Namun, Kalila tidak bisa mempercayainya lagi. Pengkhianatan ganda dari Raffi dan Syafira terlalu menyakitkan. Dia merasa dikhianati oleh dua orang yang paling dia percaya. Di tengah kekecewaannya, Fiona menemukan fakta baru yang mengguncang. Saat menelusuri akun media sosial Nadia, Fiona menemukan bahwa Nadia dan Syafira ternyata sudah saling kenal sejak di London. Mereka pernah bekerja bersama dalam sebuah proyek amal. Dan Nadialah yang meminta Syafira untuk mendekati Raffi, dengan harapan bisa memisahkan Raffi dari Kalila. Syafira, yang awalnya hanya ingin membantu, terjebak dalam rencana Nadia, dan akhirnya terbawa perasaan pada Raffi. Fiona memberitahu Kalila dengan hati-hati, Kal, ini bukan cuma soal Syafira. Nadia sengaja nyusun semua ini. Dia masih nggak bisa terima Raffi move on darinya. Kalila merasa dunianya hancur berkeping-keping. Bukan hanya sahabatnya yang mengkhianati, tapi ada rencana jahat di balik semua ini. Dia menghadapi Syafira sekali lagi, kali ini dengan kemarahan yang membara. Fira, kamu nggak cuma nyakitin aku. Kamu main di belakangku bareng Nadia. Kamu pikir aku bakal maafin kamu setelah ini? Syafira menangis, memohon maaf. Kal, aku nggak tahu Nadia punya niat buruk. Aku cuma pengen pastiin Raffi setia. Tapi aku salah langkah. Aku bodoh, Kal. Tapi, Kalila sudah tidak bisa mendengar lagi. Dia merasa dikhianati oleh semua orang yang dia sayangi. Setelah berpikir panjang, Kalila memutuskan untuk membatalkan pernikahan. Dia bertemu Raffi untuk terakhir kalinya di kafe tempat mereka pertama kali bertemu. Raffi, aku nggak bisa lanjut kalau kepercayaanku udah hancur. Kamu, Syafira, Nadia, kalian semua bikin aku nggak bisa percaya lagi sama cinta, katanya. Suaranya tegas meski air mata mengalir. Raffi mencoba memohon, tapi Kalila sudah bulat. Dia juga memutuskan untuk menjauh dari Syafira. Fira, kamu bukan sahabatku lagi. Aku nggak bisa lihat kamu tanpa ingat pengkhianatan ini. Katanya saat Syafira memohon maaf untuk kesekian kalinya. Kalila pindah ke Yogyakarta, memulai hidup baru sebagai kurator lepas di sebuah galeri seni lokal. Fiona tetap setia mendampinginya, menjadi satu-satunya sahabat yang tidak pernah goyah. Di Yogyakarta, Kalila menemukan kedamaian dalam kesederhanaan, belajar mencintai dirinya sendiri sebelum membuka hati untuk orang lain. 2 tahun kemudian, Kalila menerima undangan pernikahan dari Syafira. Dia menikah dengan seorang dosen yang dikenalnya di London. Dalam suratnya, Syafira menulis, Kal, aku tahu aku nggak pantas minta maaf lagi. Tapi aku ingin kamu tahu, aku menyesal atas semua yang terjadi. Aku harap suatu hari kamu bisa memaafkanku. Kalila menatap undangan itu,
lalu menoleh ke lukisan yang sedang dia kural di galeri. Dia tersenyum kecil, tapi belum siap memaafkan. Mungkin suatu hari, gumamnya, tapi sekarang aku bahagia dengan hidupku. Cerita ini adalah tentang pengkhianatan yang menghancurkan, tapi juga tentang kekuatan untuk bangkit. Kalila belajar bahwa cinta sejati dimulai dari diri sendiri, dan persahabatan sejati adalah yang tetap kokoh di tengah badai. Penonton diajak untuk merasakan kemarahan atas pengkhianatan Syafira dan Raffi, keterkejutan atas rencana jahat Nadia, dan harapan atas keberanian Kalila memilih dirinya sendiri.